ayat 183 yang sangat populer dan insya Allah kita menghafalnya semua. Di sana Allah telah mengirimkan surat yang spesial buat orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Pendeknya, panggilan melalui surat Al-Baqarah 183 itu spesial buat orang yang beriman, dan itu diperuntukkan kepada kita agar kita menunaikan ibadah puasa, dan puasa itu dijanjikan oleh Allah insyaallah la'allakum tattaqun, menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar puasa yang kita jalani ini menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tentu puasa bukan asal puasa. Saya yakin di sini semua menunaikan ibadah puasa. Amin Allahumma amin. Emang ada yang gak puasa? Ada Pak? Bu, ada yang gak puasa Bu? Ada? Yang mana orangnya? Gak di sini ya? Jadi insya Allah kita semua berpuasa. Puasa yang seperti apa yang bisa menjamin agar kita menjadi orang yang bertakwa? Saya mau dalam tausiah yang singkat ini langsung kita merujuk kepada seorang ulama ternama, ulama besar, Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali. Di dalam satu risalahnya yang berjudul Al-Adabuddin atau Adab di dalam Beragama, pada halaman 439, kata beliau, Adabus siyami thayyibul ghizai wa tarkul mirai wal mujanabatul ghibati wa rafdul kazibi wa tarkul aza wa saunul jawarihi anil qabaihi. Kata Imam Al-Ghazali, adab orang yang berpuasa yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa agar mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa dan betul-betul menjadi orang yang bertakwa, bukan ecek-ecek, bukan kawe-kawean kalau kata anak sekarang, bukan asal-asalan, aspal asli atau palsu. Kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, yang pertama thayyibul ghizai. Adab yang pertama, kita harus mengkonsumsi makanan yang baik, yang halalan thayyibah. Itu adab yang pertama. Ustaz, insya Allah semua makan yang kami konsumsi halal, tapi belum tentu thayyib. Karena thayyib itu pertimbangannya banyak, selain nutrisi dan gizi juga kesesuaian dengan kebutuhan kita. Jangan disangka bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kolesterol itu kalau tiap hari konsumsi daging terus itu baik.
Baik apa enggak? Daging terus. Jangan disangka orang yang punya asam urat tiap hari makan sayur mayur terus. Sayur mayur sih halal, tapi kalau sayuran terus itu asam uratnya kumat. Begitu juga makanan-makanan yang barangkali menjadi pantangan dari penyakit-penyakit yang kita punya. Jadi tidak hanya halal tetapi baik. Dan makanya salah satu mukjizat dalam ibadah puasa itu, kalau dalam ilmu medis autolisisnya itu aktif. Apa itu autolisis? Ketika kita berpuasa, berniat mau berpuasa, dan kemudian lapar, maka lapar itu kemudian menjadi indah. Karena otak kita akan memerintahkan kepada seluruh alat pencernaan kita untuk mengatakan bahwa mereka harus menahan diri untuk tidak menerima asupan-asupan makanan. Maka disinilah mukjizat bahwa orang yang berpuasa kok penyakit-penyakitnya malah lebih bagus, lebih sehat maksudnya. Tapi kalau autolisisnya nggak aktif, kenapa orang lapar nggak niat puasa rasanya beda? Bapak Ibu biasa sarapan, kalau nggak sarapan satu kali saja. Itu jam 8, jam 9 perutnya melilit. Semakin ditahan, semakin tersiksa. Semakin sore, semakin nggak tahan saja. Kenapa? Karena laparnya orang yang tidak berniat puasa, otaknya diperintah untuk memerintahkan seluruh alat pencernaan agar mereka siap menerima makanan. Itulah yang membuat laparnya orang nggak berpuasa tersiksa. Tapi kalau laparnya orang puasa, insya Allah semuanya berkah. Anehnya asam uratnya tambah membaik, kolesterolnya tambah menurun, tensinya stabil, penyakit-penyakit yang lain insya Allah hilang perlahan. Amin Allahumma amin. Jadi adab pertama thayyibul ghizai, konsumsi makanan yang baik, yang halalan thayyibah. Lalu yang kedua kata beliau, wa tarkul mirai, tinggalkan pertengkaran. Tinggalkan pertengkaran, perselisihan satu dengan yang lain. Biasa mungkin persoalan ekonomi, terlebih di tengah pandemi, Bapak Ibu tidak sejalan dalam menyelesaikan masalah keluarga, terus paduan suara. Bapak ngomong apa, ibu nyautnya seperti apa. Ibu ngomong sebaris, bapak ngomong dua baris. Bercecokan terus, bertengkar terus, saut-sautan. Nah itu adabnya harus ditinggalkan, harus dihindari, supaya kualitas puasa kita tidak bermasalah, supaya pahala kita itu tidak hancur karena kita sering berdebat, bertengkar satu sama lain. Apalagi anak-anak banyak online, anak-anak banyak belajar online, disuruh belajar malah main-main. Jadi banyak PR yang nggak dikerjakan, orang tuanya marah karena di grup WA itu ada laporan prestasi, ternyata anaknya ketinggalan prestasinya, jadi tambah panik. Akhirnya orang tua pun bertengkar dengan anak-anak. Anak-anaknya stres, ibunya juga stres, bapaknya juga stres. Dan ini riskan sekali di bulan Ramadan kali ini. Watarkul mirai, hindarkan, tinggalkan yang namanya pertengkaran. Lalu adab yang ketiga apa? Adab yang ketiga itu wal mujanabatu ghibati, jauhi ghibah, jauhi gosip. Yang digosok makin sip. Jadi kalau biasanya kita kalau ketemu dengan siapa saja,
itu cenderung kita ngobrol. Hati-hati, ngobrolnya itu harus dikontrol. Sepanjang obrolan itu membicarakan kemaslahatan orang banyak, manfaat, silakan. Barangkali itulah obrolan yang dibenarkan di dalam agama. Tetapi obrolan menjelek-jelekan orang dan seterusnya, menghibah, maka itu kemudian bisa menghancurkan pahala puasa kita. Dan ini menjadi adab buat kita. Wal mujanabatul ghibati. Lalu yang keempat adalah warafdul kazibi, menolak untuk bohong. Kan kita kalau dalam hidup keseharian bohong-bohong kecil itu biasa ya Pak ya. Bu, kalau sehari-hari bohong kecil itu biasa ya. Misalkan apa? Anak kecil kalau ditanya, sana ke warung bawa duit 10.000 karena butuh uang jajan tambahan, kembalian 5.000 jadi berubah 3.000. Itu biasanya anak-anak kecil. Tapi anak-anak kecil di sini nggak ada yang bohong begitu ya, nggak ada ya. Jadi itu namanya bohong-bohong kecil yang sifatnya keseharian. Tetap saja itu namanya berbohong. Karena kalau kebohongan satu kali selamat, dia akan melakukan kebohongan yang lain yang lebih besar. Begitu juga bapak-bapak juga riskan berbohong. Pak, bulan ini gaji udah masuk apa belum? Sudah. Ada berapa rezekinya Pak bulan ini? Padahal masuk 3 juta, laporan 2 juta. 2 juta mah 1 juta aman. Atau mungkin ibu-ibu juga punya kebohongan yang sifatnya harian. Bapaknya cemas, ini Ramadan kebutuhan semakin meningkat dan hampir drastis pola hidup kita di bulan Ramadan dibanding hari-hari biasa. Mak, uang belanja masih ada, habis. Padahal masih ada sedikit simpanan. Itu adalah kebohongan-kebohongan yang sehari-hari di dalam rumah